Nah, ini persamaan dasar akuntansi konsepnya sederhana, adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Jadi kalau saya ungkapkan bahwa polanya dasarnya adalah bahwa aset itu akan bersumber dari dua sumber ya, yaitu kewajiban atau liquidity atau liabilities dan ekuitas atau modal sendiri ya. Jadi nanti aset itu sumbernya mana? Nanti dari sini dibagi lagi, aset itu kan nanti ada aset lancar, ada aset tetap, ada aset tidak lancar. Kewajiban juga sama atau liabilities dibagi lagi ya, ada aset kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang ya. Ekuitas nanti akan bisa berupa modal, saham, itu tergantung dari jenis perusahaan itu sendiri ya. Nah, jadi ini pola dasarnya ya. Jadi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi Anda memahaminya adalah, ini suara Bapak kedengaran kan? Kedengeran, Pak. Ya. Jadi Anda nanti memahaminya adalah bahwa aset itu akan bersumber dari dua sumber. Jadi aset perusahaan, harta perusahaan itu bersumbernya dari dua, yaitu satu dari hutang, kedua dari ekuitas. Ya barang tentu kalau ekuitas lebih banyak itu adalah sangat bagus ya. Jadi jangan sama hutangnya yang banyak. Jadi di sini sumber yang dimiliki oleh perusahaan aset, dan hak kreditor yang mencerminkan hutang perusahaan, dan hak milik perusahaan. Nah, saya langsung aplikasi aja ya terhadap sebuah transaksi. Nah, Anda harus pahami dulu transaksi bisnis itu apa ya. Nah, di sini adalah transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi. Jadi, apa saja yang nanti yang akan dimasukkan dalam konsep persamaan dasar akuntansi adalah semua transaksi keuangan yang bersifat merubah kondisi keuangan perusahaan atau mempengaruhi hasil operasi. Jadi nanti dari transaksi itu pengaruhnya ada terhadap kondisi keuangan perusahaan atau operasi perusahaan. Semisal nih, misal aja kamu, misalkan jadi kalau misalkan kamu perusahaan beli bahan, perusahaan bayar gaji, itu kan otomatis perusahaan mengeluarkan uang. Berarti kan kalau mengeluarkan uang, berarti kan otomatis juga mempengaruhi kondisi keuangan atau mempengaruhi operasi. Kedua, perusahaan menjual barang, perusahaan menjual sewa, perusahaan menjual aset atau kendaraan. Berarti kan perusahaan asetnya menjual berarti kan dapat hasil, maka itu mempengaruhi juga kondisi perusahaan ya, keuangan perusahaan atau operasi perusahaan. Jadi Anda harus pahami apa sih transaksi. Nah, Anda juga sebenarnya transaksi sudah sering Anda lakukan ya. Cuma secara definisi apa sih transaksi? Nah, ini ya, transaksi itu adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi ya. Nah, ini saya langsung ke contoh transaksinya ya. Lalu bagaimana nanti pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansinya ya. Tanggal 1 November 25 atau tanggal 1 November 2005, Chris Clark, nah ini kan si owner perusahaan ya, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Jadi si Chris Clark ini pemilik perusahaan baru mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Ya. Nah, lalu
Ini tanggal 1 November. Berikutnya transaksinya adalah Kriskak membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Jadi ceritanya Kriskak menyerahkan dana dengan membuka rekening bank ya atas nama perusahaan Net Solution sebesar $25.000. Bagaimana nih transaksi ini dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi? Nah, kita lihat. Nah, ini pencatatannya seperti ini. Jadi, aset, kan tadi pola dasarnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, sekarang si Kriskak ini baru menyetorkan uang $25.000. Berarti kan ada uang yang masuk. Uang masuk itu berupa aset apa? Kas. Ada uang kas ya. $25.000. Nah, kan harus balance ya prinsipnya. Harus seimbang. Ya. Anda harus paham dengan bahasa-bahasa familiar dalam akuntansi ya. Balance itu adalah seimbang. Sisi debit dan sisi kredit sama. Nah, ini lihat ada aset kas. Asetnya berupa apa? Kas, uang $25.000. Nah, apa sisi berlawanannya? Dia kan menyetorkan dana dari Kriskak sebagai owner. Oh, berarti dia ada modal, kan gitu ya, investasi oleh Kriskak sebesar $25.000. Balance kan? Balance kan? Ada sisi aset, kas, ada sisi ekuitas. Belum punya hutang kan? Berarti kan hutangnya masih nol. Berarti kan $25.000. Sampai sini paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Ya, saya rasa Anda nggak suka uang gitu ya. Ada yang nggak suka uang, coba bilang. Nah, berikutnya. Nah, ini Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Berarti kan beli tanah. Tadi kan uangnya $25.000 ya. Nah, sekarang dia dibelikan tanah senilai $20.000. Berarti kan ada aset yang berkurang. Apa? Kas berkurang. Nah, tapi tergantikan oleh tanah. Kita lihat. Nah, kasnya berkurang 20.000, tapi kasnya bukan hilang ya. Dibeliin apa? Tanah. Jadi ada aset kasnya hilang, berkurang, tapi digantikan oleh aset tanah. 20.000. Jadi kan asetnya tetap berapa? 25.000. Dari mana aja? Ini 5.000-nya kas, 20.000-nya tanah, modalnya tetap 25. Balance kan? Sama, seimbang ya. Jadi, opa kenapa ya? Iya kan? Dia membeli tanah, berarti kan dia mengeluarkan uang. Kan itu ya. Dari kas perusahaan 20.000. Nah, 20.000 untuk apa? Oh, ini untuk beli tanah. Jadi Anda harus tahu bahwa setiap 1 sen pun rupiah dalam sebuah entitas perusahaan, kalau dalam akuntansi itu akan selalu kelihatan pertanggungjawabannya, tidak hilang begitu saja. Ya. Oh, ini keluar uang kas untuk apa nih? Oh, ternyata beli tanah. Oh, berarti kan kasnya hilang digantikan oleh tanah. Jadi tetap balance 25.000, kasnya 5.000, tanahnya 20.000, modalnya tetap 25. Balance kan? Seimbang ya. Berikutnya adalah selama bulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit $1.350. Ya. Jadi selama bulan tersebut, tadi itu bulan apa? November ya? September, November ya? Nah, dia beli perlengkapan tapi kredit.
Artinya kalau kredit apa? Utang. Nah, utang berarti dia tidak mengeluarkan uang dari perusahaan, tapi dia nganjuk, gitu kan? Satria kan? Jadi ngutang. Nah, berarti kan bagaimana pengaruhnya terhadap pola pencatatan persamaan dasar akuntansi? Kan tadi awalnya ini kan 5.000 kas asetnya itu dan tanah 20.000. Sedangkan ekuitasnya 25.000 balance kan awalnya itu ya. Nah, sekarang ditambah ada perlengkapan. Nambah perlengkapannya. Pak, nambah tapi dari mana ini, Pak? Kasnya tidak berkurang, tanah tidak berkurang. Nambah kan? Dari mana? Oh, dia ngutang di sini. Kan itu ya. Nah, berarti kan sisi aset yang bertambah perlengkapan, sisi kewajiban bertambah utang. Berarti tetap balance kan? 5.000 tambah 1.350 tambah 25.000 sama juga 1.350 tambah 25.000 sama balance. Balance kan? Paham? Paham, Pak. Ya, walaupun masih pagi masih ngantuk kelihatannya. Apalagi suruh ngitung gitu. Padahal ngitungnya ngitung duit ya. Bukan ngitung apa-apa ya. Nah, coba sebentar-sebentar ada yang tanyakan dulu nggak sampai sini? Takutnya kalau semuanya udah bingung. Ini masih merasa melawan matanya masih melawan ngantuk kelihatan semuanya. Oke, ada yang pertanyaan nggak? Tidak ada. Jelas, Pak. Jelas. Oke, berikut sampai transaksi ketiga masih oke ya. Berikutnya, Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya dan memperoleh pendapatan dari jasa tersebut sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Berarti si Net Solution memberikan jasa ke siapa? Ya ke pelanggannya dan dia mendapat bayaran $7.500 dan diterima secara tunai. Bagaimana perlakuannya terhadap persamaan akuntansi? Ada pendapatan, didapat tunai, berarti ada uang masuk ke perusahaan. Sumbernya dari pendapatan. Bagaimana terhadap persamaan dasar akuntansinya? Kita lihat. Kasnya nambah kan? Ada kas nih, nambah dari pendapatan. Dari mana sumber pendapatan ini? Tidak ujug-ujug simsalabim, ada kas kan? Nah, dari mana? Oh, dari usaha, apa, pendapatan. Nah, ini dia masuk ke ekuitas. Itu kan nambah pendapatan, nambah ke ekuitas kan? Wah, modal 7.500. Jadi, setelah transaksi itu kembali balance. Cuma ada penambahan aset berasal dari pendapatan. Jadi, ekuitasnya nambah. Tambahkan sama saja. 33.805. Nah, ini beda lagi nih. Jadi ini transaksinya. Kalau tadi kan transaksinya adalah dari perusahaan mengeluarkan uang, kemudian mengutang. Nah, ini memperoleh pendapatan. Berikutnya, Nasional membayar beban-beban. Apa aja bebannya? Gaji $2.105, beban sewa $800, utilitas $450, dan rupa-rupa $250. Apa utilitas? Anda paham Pak utilitas? Utilitas itu biaya-biaya seperti air, listrik ya, yang itu ya, utility ya. Nah, rupa-rupa mungkin yang lainnya. Nah, berarti kan dia membayar. Kalau membayar berarti perusahaan itu Net Solution ini mengeluarkan uang kan gitu ya, mengeluarkan uang dari perusahaan untuk dibayarkan. Berarti yang berpengaruh mana? Ke kas.
Kas. Isi asetnya kas. Karena kan mengeluarkan uang. Untuk apa? Bayar beban-beban. Berarti kalau beban-beban nanti mengurangi pendapatan. Kan itu ya, berarti mengurangi ekuitas. Ini jumlahnya $3.650. Apa aja? Ya, bisa kamu namain aja nanti beban sewa, beban upah, sewa, utilitas dan rupa-rupa ya. Kemudian nanti ini ya. Jadi utilitas. Sampai sini paham? Paham. Ya. Sekarang, nah F berikutnya net solution membayar kreditor sebesar 950. Berarti kan kalau membayar kreditor dia membayar utang, ya. Kan tadi punya utang dia bayar, cuma bayarnya hanya 950.000 bulan ini, ya. Jadi kalau bayar dia bayar pakai apa? Pakai uang. Kas. Uang ya. Jadi kalau uang kasnya akan berkurang. Berarti ada kas berkurang kan? Kenapa? Ada kas keluar. Jadi yang berkurang apalagi kewajibannya bayar ya. Nah ini berkurang, kasnya, utang pun berkurang, balance kan? Sama-sama berkurang, berarti ya di sini balance lagi. Ini jumlahkan dengan ini jumlahkan dengan ini. Jadi sama. Jumlahnya akan sama, balance sisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Berikutnya, pada akhir bulan harga perahan perlengkapan tulisnya ada sebesar $550.000, $550. Jadi perlengkapan senilai $800.000. Ya ini ibaratnya penyesuaian. Kan tadi beli perlengkapan 1.350, udah dipakai kan? Nah, ternyata pas dicek lagi secara fisik nilainya tinggal 550, berarti kan yang 800 sudah dipakai, udah habis. Kayak kertas, pulpen, tinta, apalagi ya, pokoknya istilahnya perlengkapan supplies ya. Sudah dipakai selama 1 bulan itu. Maka kita sesuaikan. Kalau perlengkapan berkurang, maka kan yang habisnya 800 ya. Berarti ini menjadi beban perlengkapan. Jadi kan nanti tadi kan berdasarkan hasil cek pemeriksaan bahwa perlengkapan tinggal 550, benar nggak? Kita lihat, oh iya 550 nih. Jadi kan kenapa? Karena yang 800 ini sudah habis dipakai, berarti harus dikurangi kan itu ya. Nah, yang habis dipakai ini menjadi beban ya. Jadi akan kembali. Nah, berikutnya pada akhir bulan kan kok ownernya Chris Clark ya, dia menarik uang dari perusahaan sebesar $2.000. Apa yang berkurang di perusahaan? Aset. Kas. Asetnya apa? Kas. Ya, berkurang $2.000. Nah, kalau berkurang kasnya apalagi yang ini kan? Oh, ini ekuitas dia berkurang. Kenapa? Karena diambil. Ya, berarti ini berkurang. Ini 2.000. Jadi balance kembali. Halo?
Nah, kita lihat dampaknya. Jadi dampak dari transaksi itu adalah, nah, jadi ekuitas pemilik berkurang oleh apa? Penarikan. Jadi nanti Anda disimpulkan ini, penyimpulannya adalah bahwa ekuitas atau modal pemilik akan berkurang jika ada penarikan oleh owner dan pembayaran beban. Sedangkan modal akan bertambah atau ekuitas akan bertambah jika ada satu, investasi dari owner, kedua jika dia menghasilkan pendapatan. Ya. Nah, selisihnya antara berkurangnya dan bertambahnya ekuitas itu akan menjadi laba bersih. Nah, sampai sini paham nggak? Yang nanti dari persamaan dasar ini akan kita buatkan laporan keuangannya minimal 3 aja atau 4 lah. Laporan rugi, neraca atau posisi keuangan, perubahan modal atau ekuitas, dan cash flow. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Perlu diulang nggak? Perlu diulang nggak? Tidak. Bapak izin Apa? bertanya. Apa? Yang tadi yang sebelum slide yang ini kurang paham. Nah, ini yang ini kurang paham. Ya, jadi kan gini, ekuitas itu kan modal. Jadi modal pemilik itu bertambah jika, gitu kan, ada investasi dari pemiliknya dan ada menghasilkan pendapatan. Jadi dua transaksi ini akan bertambah terhadap ekuitas, kan gitu ya, dua transaksi ini nih, penambahan modal dan pendapatan. Sedangkan ekuitas juga bisa berkurang jika ada transaksi penarikan oleh pemilik dan pembayaran beban. Nah, itu. Nah, sedangkan selisihnya antara pertambahan ekuitas dan pengurangan ekuitas itu akan menjadi laba bersih atau rugi bersih. Tergantung. Kalau bertambahnya lebih banyak daripada berkurang, berarti laba bersih. Tapi kalau berkurangnya lebih banyak daripada bertambah, ya berarti rugi bersih. Nah, gitu. Paham? Paham, Pak. Makasih. Ada lagi? Ada tidak? Kalau tidak nih, saya mau nyoba nih. Nggak perlu diulang, nggak perlu. Kalau nggak gitu, saya pengen nyoba nih dengan studi kasus. Oke, ya coba aja lah. Pokoknya di sini kayaknya masih ragu, mau bertanya, malu, gitu kan? Mau nanya di mana? Oke, saya coba dengan studi kasus. Nah, saya lihat dulu studi kasusnya yang mana ya. Oke, ya ini. Studi kasusnya yang ini. Kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Saya pengen kalian coba, ya. Coba saya sebutkan satu-satu. Ini aja dulu ya, disebutkan aja. Coba sama Salsabila deh, Siti Anissa. Coba dibaca dulu, lalu bagaimana transaksi dalam persamaan dasar akuntansinya. Coba yang nomor 1, Bila. Salsabila.
Dibuka audionya, Salsabila Siti Anissa. Bentar Bapak, belum ngerti. Udah muncul belum? Udah, Coba dibaca dulu sampai nomor 1. bentar. Salsa. Belum ngerti Pak. Oh. Belum muncul. Belum ngerti dulu, belum ngerti. Nah, dibaca aja dulu. Saya minta Anda baca dulu soalnya sampai nomor 1, nanti coba. Silakan. Salsa. Joni bingung menyetorkan uang pribadinya ke perusahaan dalam bentuk rekening koran atas nama Taki bingung sebesar 20 juta. Jangan ikutan bingung ya, ini mana perusahaan pasti bingung gitu ya. Nah, coba Salsa, menurut kamu gimana tuh transaksi ini, gimana catatnya? Semampunya aja dulu. Nggak tahu, Pak. Belum tahu. Itu kan tadi kan ada dalam persamaan dasar akuntansi itu kan ada sisi aset sama dengan sisi kewajiban dan ekuitas, kan gitu. Nah, sekarang tinggal kamu jawab, apakah pengaruhnya terhadap transaksi ini? Oh, sisi aset Pak berubah. Berubahnya bertambah atau berkurang, kan gitu. Berkurang. Oh, ya gimana? Berkurang kan? Berkurang. Kenapa berkurang? Oke, ada yang bisa bantu? Aku, Pak. Oke, silakan. Jadi sisi asetnya bertambah Ya, sebagai modal awal atau ekuitas. sisi aset mah bertambah kasnya kan. Sedangkan sisi berikutnya adalah Ekuitas modal, Pak. ekuitas bertambah. 1 juta. Oke. Coba Mila Nurmala yang kedua. Membeli tanah secara tunai sebesar 15 juta. Berarti Bertambah, Pak. Berkurang. kurang apanya? Eh, Nah, coba nih kalian juga bikin catatan di rumahnya menggunakan tadi ada sisi aset. Nanti saya contohin ya supaya nanti paham ya. Ini saya contohin, jadi coba Anda juga bikin. Ini di sini adalah aset ya. Terus berikutnya adalah kewajiban dan hutang ya. kewajiban hutang. Kewajiban dan ekuitas. Catatan aja, bikin catatan ya.
Ya, kasus 1 tadi kan ada uang masuk ya dengan rekening koran kan 20 juta. 20 juta. Kan uang kelihatannya nih semua Kelihatan, Pak. Kelihatan, Jelas. Pak. Kelihatan, Pak. uang 20 juta ini dari mana? Oh, dari setoran modal kan gitu ya. Jadi di sini juga sama 20 juta. Nah, Anda bikin catatan tuh di garis aset kas kan gitu ya. Nah, yang kedua tuh tadi apa kasusnya? Beli tanah Beli tanah sebesar berapa? 11 juta, Pak. 15 juta. Apa? 15 15 juta. Nah, 15 juta kan membeli tanah, berarti kan ada aset tertentu. Jadi tanah. Tanah, misalkan di sini ya. Saya kasih juga ini supaya tahu ininya. Jadi, oh, Itu ekuitasnya 15 juta. nah, beli tanah berapa? 15 juta. Kan di sini. Iya, Pak. Nah, 15 juta ini dari mana? Kan harus balance, kan gitu ya. Ekuitas. Dari kasnya, Pak. Dari mana? Ayo. Ekuitas. Ya, tidak. Ekuitas tetap kan tidak berubah kan? Tidak nambah lagi kan? Dari kas, Pak. Dari kas, Pak. Iya, berarti kan belinya tanah itu kan dari kas. Menggunakan uang, berarti kan kasnya berkurang. Berkurang. Kan gitu kan? Berkurang, Pak. Malah 15 juta. Jadi sisa 5 juta. Terus jadi balance 20 juta. Nah, kan tadi asetnya bertambah, tetapi dari mana? Dari Tanah. bertambahnya jadi apa? Dari tanah, dari mana? Dari kas. Kan gitu ya. Jadi kan balance lagi kan? Kita lihat. Sisa 5 juta, ini 5 juta. Balance kan? 20 juta. Sama kan? Sama-sama 20 juta kan? Ya. Itu. Nah, Anda lagi coba. Nah, sekarang mas saya coba kasih waktu dulu deh. Mana ya? Kasih waktu dulu. Nanti. Nah, ini kasusnya. Sok. Kan 1, 2 udah. Sok 3 sampai 7. Coba Anda kerjain. Saya kasih waktu cukup 5 menit. Dari perlengkapan 1.300.000. Terus kreditnya berarti kan kas. Kalau yang menggunakan laptop bisa juga langsung dengan laptop ya, bikin di Excel bisa ya. Kalau yang menggunakan laptop, kalau yang masih menggunakan handphone ya tidak buku ya. Kali bisa.
Masih bisa nih. Tangan berkurang. Di sini. Merah ya pakai kaos. Semua udah selesai? Udah belum? Oke, ada yang mau nyoba? Coba bisa Satria, langsung. Pak. Sok Satria gimana? Nomor 3, Pak. Sok udah dibaca semuanya ya? Ini udah? Udah. Udah. Oke, kita ke screen share-nya langsung ke Excel ya. Sok gimana Satria? Pak, tadi tuh Joni bingung tuh membeli peralatan ke toko aki sebesar 1.700.000. Ya. Jadi Pak, uang kasnya tuh berkurang dan bertambah kewajiban, Pak. Uang kas berkurang. Uang kas berkurang berapa? 1.700.000. Berkurang 1.700.000. Terus? Ya kewajibannya jadi nambah, Pak. 1.700.000. Ya, kewajiban apa? Oke, kita kita jumlahkan, balance nggak ya? Ketika tinggal 3.300.000. Berarti ini tetap tanah, kemudian kewajiban bertambah 1.700.000. Berarti benar nggak jumlahnya?
Kita lihat. 1.700.000 ditambah 20 juta. Berarti kan di sini sisi ininya 21.700.000 ya. Lihat sisi asetnya. Saya tandain warnanya ya. Nah, sisi asetnya. Sekarang ini tambah ini ya. 18 juta. Belan nggak tuh? Enggak, Pak. Nggak belan. Pak, berarti bukan di kewajiban. Ya. Ya, Jadi Yunita. jadi nggak utang, jadi mengurangi uang kas gitu. Transaksinya apa? Coba dibaca lagi. Tapi transaksinya Nambah perlengkapan, ke Pak. perlengkapan. Coba siapa? Gimana? Perlengkapannya ditambah, Pak. Saya, Pak. Ya, silahkan. Silahkan. Saya, Pak, izin koreksi. Sok, Imas, kumaha. Harusnya aset bertambah di sisi perlengkapan 1.700.000, tidak mengurangi kas. Sisi lainnya? Yang menambah kewajiban. Perlengkapan. Oh, jadi kewajibannya sama, Imas. Ya, kewajibannya mah bertambah 1.700.000. Terus sisi asetnya nambah Perlengkapan. Coba kita lihat. Bertambah di sini. Bertambah gitu ya. Oke, tadi koreksinya yang 1.700.000 ini tidak ada di kas gitu ya. Mas gitu ya. Nah, sekarang perlengkapan nambah 1.700.000. Ini 1.700.000 masih nggak belan? Belum. Ya, belan ya. Sama kan, 21.700, 21.700. Jadi kan tadi dia beli perlengkapan. Perusahaan itu kan beli perlengkapan. Berarti kan perlengkapan sisi aset bertambah. Kan gitu ya. Nah, ini sisi aset bertambah. Cuma kan beli perlengkapan nggak gratis, artinya nggak dikasih. Artinya dia juga harus membayar, tapi dia membayar ngutang kan gitu ya, kredit kan, bayar apa, belinya kredit, berarti kan timbul kewajiban kan gitu ya, jadi timbul kewajiban. Nah, timbul kewajiban di sini juga sama. Nah, timbul kewajiban, maka kewajiban bertambah. Ya. Sebesar 1.700.000. Jadi yang pengaruhnya ini kan, nah dua ini, poin ini ya. Jadi Anda lihat mana perubahan-perubahannya dari setiap transaksi, jadi Anda nanti paham. Jadi yang poin pertama ini sama ini kan, poin kedua ini berkurang, letaknya bertambah. Poin ketiga, perlengkapannya bertambah, tapi kewajibannya pun bertambah. Ini beda sisi kan. Nah, ini saya ini nih, supaya tandain sisinya ya. Nah, ini kan beda sisi ya. Nah, itu ya. Yang lain ada pendapat lain? sama, Pak. Sama ya. Jadi ini kita buktikan balance-nya itu. Berikutnya, siapa lagi? Ayo, yang keempat.
Nanti saya di sini aja DP jumlahnya supaya oke. Siapa lagi? Ada yang mau coba? Yunita, coba Yunita yang poin keempat, kasus keempat. Perlu dibaca lagi? Oke. Yang sama, Pak. Hah? Dibayarkan kepada kreditor atas hutangnya sebesar 800.000. Jadi gimana? Jadi kasnya Kewajibannya berkurang. Kasnya berkurang. kasnya 800. Kalau hutang usahanya 800. Oke, di sini berkurang 800.000. Kewajibannya berkurang 800.000. Tuh. Benar nggak? Kita lihat, buktikan. Balance nggak balance-nya ya. Balance nggak? Kita coba ini tidak ini ya balance ya 20.900.000 balance ya. Ada pendapat lain nggak? Betul. Tidak Pak, sama. Nah, oke. Berikutnya yang nomor 5. Ada yang mau sukarela, mangga? saya, Pak. Yo, ya. Coba. Berarti Yunita, berarti Yunita. kasnya bertambah Nah, 9 juta. Habis itu di ekuitas, tapi termasuk pendapatan 9 juta. oke. Kita lihat di yang kelima bertambah 9 juta ya. Nah, ini 9 juta juga. Kita kasih poin di sininya ya, pendapatan. Supaya nanti tahu dalam buatannya. Kita buktikan lagi, benar nggak nih? Oke, kita lihat. Nah, sama ya, 29.900. Oke, ada pendapat lain nggak? Betul Pak, sama. Sama, Pak. Oke. Berikutnya lagi, siapa yang mau? Saya Pak. Ya, silahkan. Teja Pak. Teja, gimana? Untuk transaksi ke-6 itu Pak, kas berkurang sebesar 4.400.000. Kemudian ekuitas berkurang atas beban-beban. Ini ya, 6 itu membayar beban-beban, berarti kas berkurang. Ya, Lalu kemudian ekuitas berkurang ya. atas Oke. beban-beban. Jadi berapa tuh jumlahnya, Ja? 4.400.000 Pak. 4.400.000.
Ini disisir aja satu-satu. Apa itu pertama beban gaji berapa? Bentar Pak. 2.250.000 Pak. Yang kedua, Beban sewa 1.700.000. berikutnya Beban prasarana 300.000. ya, berikutnya lagi Beban rupa-rupa 150.000. ini beban gaji ya. Beban apa ini, sewa ya? Beban sewa. Beban prasarana. Beban apa ini? Lain-lain. Lain-lain Pak. Kita lihat nanti di sini ya. Pak, mohon maaf Pak, itu yang di kas berkurang Pak. Oh iya, berkurang. Oke. Sama nggak? Sama ya? Oke. Ada pendapat lain? Sama Pak. Sama Pak. Yang terakhir, coba yang terakhir apa? Saya nih Pak, Ya, silakan. perlengkapan yang masih ada sebesar 500.000 Ya. sampai bulan Januari. Itu termasuk beban penyusutan. Perlengkapannya berkurang 1.200.000, Ya. modalnya berkurang 1.200.000. Oke. Ini berkurang. Ini beban ya, beban perlengkapan. Sama nggak ya? Kita jumlahkan di sini ya. Rp24.300.000 ini sama ya. Ini jumlahnya. Sama ya, 24.300.000. Nah, paham ya? Paham. Paham, sekelas sudah paham ya. Oke, mudah nih. Sekarang saya gambarkan dulu laporan keuangannya. Jadi dari sana, Anda nanti bikin laporan keuangan berdasarkan data tersebut. Ya, kita lihat bagaimana laporan keuangannya. Nah ini, jadi ada laporan laba rugi atau profit and loss statement, adalah rangkuman dari pendapatan dan beban. Jadi yang di sini hanya adalah pendapatan saja dan beban.
profit and loss statement itu. Jadi yang masuk laporan laba rugi itu adalah transaksi-transaksi pendapatan dan beban. Berikutnya laporan ekuitas pemilik atau perubahan ekuitas. Ini rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Jadi hanya perubahannya. Jadi saldo awal ekuitas, perubahannya berapa, nanti saldo akhir. Sedangkan yang berikutnya neraca atau profit and loss statement, laporan keuangan, laporan posisi keuangan atau balance sheet, ya, atau balance sheet namanya, itu adalah daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset apa aja tadi? Ada kas, ada perlengkapan, ada tanah, kan gitu ya. Kewajiban dan ekuitas. Nah, kemudian berikutnya laporan arus kas. Arus kas ini adalah rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi di sini adalah merangkum laporan yang berhubungan dengan kas aja, baik itu bertambah maupun berkurang. Jadi tidak yang hanya untuk yang bersifat cash, ya, bersifat kas di laporan arus kas ini atau cash flow. Kita lihat lagi. Nah, ini laporan laba ruginya. Tadi pendapatannya berapa? 7.500 dari mana? Kita lihat dari sini ya, transaksi pendapatan itu yang mana? Nah, ini kan pendapatan tuh ini kan tanggal nasional memberikan jasa 7.500 kan gitu ya. Nah, ini pendapatan hanya satu kan? Jadi pendapatannya kita lihat di sini. Nah, ini pendapatan 7.500 dolar kan ini ya. Lalu beban operasional ya tadi yang sisi di ekuitas kan, benar nggak? Ada beban upah, beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas, dan beban lain-lain. Jadi totalnya adalah 4.450 dolar. Karena pendapatan lebih banyak daripada beban, maka laba bersih. Ya. Tapi kalau kebalikannya, pendapatan lebih sedikit daripada beban, maka bukan laba bersih, tapi rugi bersih. Ya. Ini laba bersihnya 3.050 dolar. Sederhana nih Anda bikin seperti ini. Nah, ini untuk laporan rugi laba. Jadi hanya pendapatan dan beban saja. Nah, pendapatan beban untuk laporan laba rugi. Berikutnya, nah ini nanti laba bersih ini akan masuk ke laporan perubahan ekuitas atau laporan ekuitas pemilik, ya. Nah, ini akan masuk ya. Sini yang 3.050 dolar ini akan masuk ke perubahan ekuitas. Berikutnya, nah ini laporan ekuitas. Kan tadi modal awalnya berapa? Ini bukan modal awal 0, lalu ada investasi 1 November kan 25.000 dolar ya. Benar kan? Nah, lalu ada laba bersih 3.050, berarti kan bertambah modalnya. Kan ada laba nih 3.050 dolar. Jadi bertambah modalnya. Jadi modal akhirnya adalah 28.500. Lalu ada penarikan nih sebesar 2.000. Ya. Jadi 26.000 dolar ini akan masuk sebagai ke neraca sebagai modal akhir. Nah, ini. Nah, ini laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan ekuitas. Berikutnya, nah ini neraca. Neraca atau balance sheet atau laporan posisi keuangan. Kan di sini tadi asetnya ada kas, ada perlengkapan, ada tanah. Ngambilnya dari mana? Nah, ini posisi akhirnya. Posisi akhirnya ini kan. Kas 59, perlengkapan 550, tanah 20.000 kan gitu ya. Sedangkan hutangnya 400, modal akhirnya 26.050. Kan itu ini akhir-akhirnya kan.
Kita lihat ke laporan posisi keuangannya. Nah ini kas 59, perlengkapan 550, tanah $20.000, berarti total asetnya 26.450, utang usahanya 400, modalnya 26.050, jadi total ekuitasnya 26.450, total modal dan kewajiban dan ekuitas. Jadi balance kan nih? Ya, balance. Ini ya. Nah, untuk neraca. Sedangkan untuk laporan aktivitas atau laporan arus kas itu terdiri dari 3, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, kalian hanya fokus terhadap transaksi yang bersifat cash atau tunai. Yang mana? Nah, tapi nanti dibagi mana yang masuk aktivitas operasi, mana yang aktivitas investasi, dan langsung pendanaan. Kita lihat ke transaksi ini. Transaksi-transaksi yang kas dulu itu mana? 1, ini kan modal. 2, ini pembelian tanah kan? Ini kan pembelian tanah cash juga kan? 3, mana 3? Nah, ini pendapatan kan, dapat kan pendapatan ini kan, cash. Berikutnya adalah cash lagi yang mana? Oh, ini pembayaran beban, ya, cash juga, ya, maupun berkurang. Terus yang terakhir adalah, nah, pembayaran, yang F pembayaran utang, cash juga kan. Terus berikutnya lagi adalah terakhir, nah ini pengambilan oleh pemilik, penarikan sebesar $2.000. Nah ini lalu Anda bikin laporan arus kasnya. Nah, arus kas dari aktivitas operasi, kas masuk hanya 1 kan, dari pendapatan $7.050. Kas keluar dari mana saja? Kas keluar itu 1, pembayaran beban, kedua adalah pembayaran hutang, ketiga adalah, ya, jadi dari aktivitas operasi itu adalah pembayaran beban dan pembayaran hutang, jumlahnya $4.600. Hingga jumlahnya arus kas bersihnya adalah $2.900, berarti kan ada saldo. Sedangkan pembayaran dari aktivitas investasi yaitu adanya pembelian tanah, tidak menjual tapi membeli, berarti ada $20.000 berkurang, kasnya minus ya. Sedangkan dari aktivitas pendanaan ada setoran awal $25.000 waktu tanggal 1, kemudian ada penarikan $2.000 pada tanggal akhir bulan. Berarti arus kas bersihnya 23.000, 25 dikurang 20.000 ya. Nah ini 23.000. Nah ini jumlahkan dari aktivitas operasi, dari aktivitas pendanaan, investasi, dari aktivitas pendanaan. Di sini positif, di sini negatif, di sini positif. 29 ditambah 23 berarti 20 berapa? 25.900 dikurangi $20.000 berarti $5.900. Ini sama akan dalam neraca, benar nggak tadi dalam neraca? Ini sama kan? Dalam neraca kasnya $5.900. Dalam akhir juga sama dalam laporan arus kas, dalam laporan persamaan dasarnya. Nah ini kan $5.900. Jadi untuk kas ada pengendalian 3 kali ya, di laporan arus kas dan di neraca. Nih, ya. Nah, ini gimana? Ada yang mau tanyakan? Masih bingung?
Coba Bapak share ininya ya. Coba Anda lihat, saya share di grup materi ini. Coba Anda ada yang mau tanyakan atau tidak, dibaca ya. Jangan marah. Oke, coba lagi. Nah, coba ini Anda kerjakan lagi nih. Udah. Coba kerjakan lagi. Nah, ini untuk teknik. Bikin persamaan dasar akuntansinya. Sok dicoba. 8.39 sampai jam 9. Bisa nggak? 8.31 sekarang. Sampai jam 9. Coba kerjakan. Nanti hasilnya kalian, kalau yang mau pakai laptop, tinggal dikirim filenya ke Zoom Meeting. Kalau yang pakai tulisan biasa di buku catatan, Anda foto, kirimin ke Zoom Meeting. Bisa nggak? Ya, ini cukup ini aja, bikin persamaan dasar akuntansinya aja. Nggak perlu belum bikin laporannya ya. Paham nggak? Oke, silakan. Bapak tunggu sampai jam 9 ya. Oke, silakan.
Udah beres? Belum, Belum. Pak. Mentok. Mentok apanya? Belum Pak. Tempat. Pusing, Mentok. Kenapa habis salah, Pak? Aduh. Ya, gimana? Udah? Udah Pak. Ya. Nanti dikirimkan. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Pak mau tanya yang
tanggal 23. Kenapa? Yang kata beban perlengkapan ada. Iya kan? Kalau beban perlengkapan berarti itu kan istilahnya pengurang perlengkapan, berarti dia mengurangi saldo perlengkapan, lalu sisi lainnya adalah mengurangi ekuitas dengan beban perlengkapan. Ya. Bapak mau nanya yang terakhir. Ya. Itu kan akumulasi penyusutan peralatan. Bikin kolom lagi atau dikurangi aja yang perlengkapannya, Kak? Boleh bikin akumulasi, boleh dikurangi, mangga ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, jadi itu sudah. Nanti tugasnya Anda bikin laporannya ya. Laporan keuangan, neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, dan cash flow. Jadi transaksi yang tadi yang non teknik ya. Nanti itu tugas, nanti Anda kirimkan paling lambat hari Kamis ya. Nah itu Pak, ya. Mau nanya Pak, dikiriminnya lewat apa Pak? WA aja lah. Japri gitu Pak? Mulai Japri, boleh di grup. Di grup lah kalau bisa supaya kelihatan semua. Oh iya Pak. Ya, ya gitu aja. Atau nanti boleh oh ya gitu aja deh di Japri. Ya. Mulai Japri boleh di WA grup. Di WA grup aja lah supaya cepat. Ya. Tapi tulisan tangan ya. Tapi kalau yang pakai komputer monggo. Ya. Tapi ya jangan kopas ya. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Jadi saya rasa untuk materi persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangannya cukup. Tinggal Anda banyak berlatih, nanti akan banyak saya share kasus-kasus, studi kasus supaya Anda terus berlatih untuk membuat laporan persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini saya informasikan bahwa nanti absennya di link YouTube aja ya, Anda kasih komentar dan nama, tapi tidak lebih dari jam 12 ya, kasih komentarnya ya. Baiklah, baik. Ya. Terus kan Anda sudah dapat jadwal dari itu ya, dari DPAK ya tentang luring ya. Sudah, Pak. Nah, kan kemarin 23 September kita sudah di awal udah, jadi anggap udah ya. Nanti dapat lagi kapan? Kebagian Oktober, lagi. Pak. 14 Oktober. Ntar Bapak lihat juga ya. Nah ini ya. Nah ini pengantar akuntansi kelas A ya. 23 sudah dilakukan pertemuan, dianggap sudah. Kamis berarti ya, Kamis nanti depan ya. 18 November, 2 minggu belakang, tahun depan ya. Nah ini jadwalnya ya. Iya Jadi Pak, nanti, udah ada. Nah, udah ada. Oktober ini ya. Nah ini Oktober ya. Bukan. Jadi 14 dulu Oktober, baru 18 November ya. Nah ini yang masuknya dulu ya. Yang berarti yang enggak, yang 20, yang nomor 1 ke 20 berarti dia online. Seperti ini. Nah, kalau yang 21 dari Meli ya sampai Silvi itu berarti di kelas nantinya. Cuma waktunya hanya 1,5 jam ya. Tidak banyak karena terbatas. Terus nanti Bapak
Ya, Jadi itu tuh cuma 2 kali gitu ya? iya, kebagiannya 2 kali. Jadi ya 2 kali ya kebagiannya. Jadi nanti yang pas Kamis, nanti yang paling dekat adalah 14 Oktober dan berikutnya 18 November dan 9 Desember. Nah, ini 9 Desember ada 1 kurang 1 ya. Nanti kita lihat dulu ada jadwal pengganti nggak yang Kamis kemarin ya. Nah, nanti Anda touring jam sekian, sesi 1 jam 8 sampai jam 9.30. Nanti kelasnya kalau nggak salah di RW 4. Tapi nanti kita lihat, ya nanti sebelum hari H-nya, jadi kalau Kamis seperti ini, Kamis apa berarti kan nanti pertemuan itu Kamis 14 Oktober ya. Berarti iya berarti nanti pertemuan tanggal 12-nya tidak ada hari Selasa. Tidak ada, jadi adanya 14 diganti ya. Kan sekarang 28 September. Nanti ada pertemuan online lagi tanggal 5 September, 5 Oktober. Berarti tanggal 12-nya tidak ada, adanya langsung luring 14 November, 14 Oktober ya. Jadi kalau ada apa namanya? Kalau ada pertemuan luring berarti yang online-nya ini berarti dirubah, otomatis berubah jadwalnya ya. Jadi merubah jadwalnya ke hari Kamis gitu ya, tidak hari Selasa kalau ada pertemuan penjadwal luring ya. Jadi tidak hari Selasa, langsung ke hari Kamis pada minggu tersebut ya. Nah, ini sudah ada jadwalnya, syukur Anda sudah dapat. Nanti kita coba luring terbatas, tapi ingat ya, prokesnya, ada prokesnya itu ya. Jadi harus bawa masker, yang nggak bawa masker walaupun hadir akan disuruh pulang lagi atau disuruh pakai masker dulu ya. Pak, mau nanya Pak. Ya. Buat yang tadi Pak soalnya ditulis apa enggak? Nggak perlu, aku jawabannya aja tuh. Kan soalnya udah ada semua. Ya. Oh, ya Pak. Jawabannya aja, saya nggak mereka jawabannya kan. Terlalu rajin Pak. Anggun sampai ketawa. Yesus gue rajin semuanya ya, rajin sama segalanya aktivitas kampus ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Untuk absen nanti di link YouTube ya. Iya, Pak. Yang ini yang nggak hadir vaksin, ada vaksin ya. Ada yang nggak hadir kenapa ya? Ada ini ya, jaringan mungkin ya. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan mohon maaf atas kekurangannya. Tapi sebelumnya saya pengen selfie dulu untuk Anda. Untuk sheet 1 ya, sheet 1, 1, 2, 3. Oke, saya kirim. Oke, sheet kedua. 1, 2, 3. Yang kedua sudah
Oke, sekian aja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.